Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi ketemu dengan Pak Ahmad. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube Pak Ahmad, yaitu di Ahmad Sugeng. Nah, benda-benda makhluk hidup atau benda hidup, kemudian makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya ada banyak sekali makhluk hidup, ada manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan untuk benda tak hidup atau benda mati juga ada sangat banyak ya. Di sini ada contohnya ada batu, kemudian helikopter, ada mobil, dan ada payung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bisa bernafas. Kemudian yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga bergerak. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi dengan menghasilkan keturunan. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang, dan yang ketujuh adalah bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk, Bapak punya pertanyaan ini. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Tentu pasti pernah. Nah, kalau kalian amati, ini contoh pasar ya. Agar memudahkan pembeli dalam memilih barang-barangnya, maka barang-barang tersebut dikelompokkan. Ada misalkan kelompok sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada kelompok kebutuhan pokok, dan lain-lainnya. Jadi pihak pasar mengelompokkan supaya pembeli itu mudah dalam memilih barang yang ia butuhkan. Nah, begitupun juga dengan makhluk hidup. Agar mudah dipelajari, maka makhluk hidup juga harus dikelompokkan atau yang bisa disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, lalu apa sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Nah, lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Lalu ada beberapa tujuan khusus dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup dan membedakannya dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup. Jadi antara makhluk hidup itu kalau semakin banyak persamaan cirinya akan semakin dekat kerabatannya. Kemudian yang keempat adalah memberi makhluk hidup nama atau memberi nama makhluk yang belum diketahui namanya. Kan? Apa sih yang menjadi dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Jadi kalau punya persamaan berarti dia semakin dekat. Kalau perbedaannya semakin banyak maka dia akan semakin jauh klasifikasinya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, itu adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk. Kemudian siapa sih? Ada orang yang pertama yang melakukan klasifikasi makhluk hidup atau yang mengenalkan pengelompokan makhluk hidup, namanya adalah Carolus Linnaeus. Ini dia fotonya. Nah, inilah yang pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan ilmu taksonomi. Kemudian tingkatan makhluk hidup dalam klasifikasi disebut juga dengan takson. Jadi ilmunya namanya taksonomi, tingkatan kelompoknya namanya adalah takson. Orang yang pertama kali mengelompokkan namanya adalah Carolus Linnaeus. Nah, ini Mbak punya urutan takson pada makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom atau kerajaan. Di bawahnya lagi ada divisi. Ini untuk tumbuhan, dan filum untuk hewan. Jadi berbeda di takson yang kedua. Divisi untuk tumbuhan, sedangkan filum untuk hewan. Yang ketiga ada yang namanya kelas. Yang keempat ada yang namanya ordo atau bangsa. Yang kelima ada famili atau suku.
yang keenam ada genus atau marga, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Nah, ini adalah urutan takson dari paling atas sampai yang paling bawah. Nah, perlu diketahui bahwa semakin ke atas, maka jumlah makhluk hidupnya itu akan semakin banyak. Kemudian, kalau semakin ke bawah, persamaan ciri makhluk hidupnya yang akan semakin banyak. Kalau semakin naik ke atas, maka jumlahnya akan semakin banyak. Tapi kalau semakin ke bawah, yang semakin banyak adalah persamaan ciri dari makhluk hidupnya.